Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Miss Tia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mereview dan mempresentasikan Pinterest UI UX Review dan Behavioral Design yang dianalisis oleh kelompok 5, kami sendiri. Anggota kelompok terdiri dari saya, Denia Valisa. Dilanjut. Saya Ivan Ibrahim. Saya Stephen Yang. Dan saya Zafira Malika Putri. Selanjutnya, kami akan mulai mereview dari slide berikutnya yang akan dibacakan oleh Steve sendiri. Baik, kita menuju slide selanjutnya ya. Jadi untuk study case kita memilih subjek yaitu Pinterest yang versi website, namun dia juga tersedia dalam bentuk aplikasi. Oke, untuk desain briefnya yaitu Pinterest sendiri merupakan platform visual discovery, tempat pengguna menjelajahi ide, menyimpan inspirasi, dan mengoleksi visual ke dalam board pribadi. Fokus utama dari Pinterest sendiri yaitu ringan, intuitif, dan memanjakan mata tanpa adanya rasa sesak. Dan Pinterest ini memiliki goals-goals-nya tersendiri, yaitu membuat pengalaman eksplorasi gambar yang mengalir seperti mesin tanpa dinding, intinya eksplorasi, memudahkan pengguna dalam menyimpan, mengelompokkan, dan berbagi ide. Dan yang terakhir yaitu menghadirkan interaksi yang cepat dan responsif di semua perangkat, baik itu pun perangkat seluler seperti ponsel, maupun perangkat-perangkat lain seperti laptop. Baik, kita lanjut. Dan Pinterest ini sendiri memiliki target user yaitu pencari inspirasi, yaitu kreator, desainer, DIY makers, dan pelajar. Untuk pengguna kasual atau pengguna umumnya, yaitu penggunaan umumnya yaitu pengoleksi ide untuk rumah, model, mode, resep, dan hobi. Untuk feeling dalam brand ini sendiri yaitu dia memiliki feel tenang namun ekspresif, ramah, inspiratif, dan sedikit kontemplatif, visual yang bersih dan bernafaskan ruang. Jadi artinya dia memiliki desain yang tidak terlalu mepet istilahnya ya. Untuk visual stylenya ini yaitu dengan layout Mason Green yang fleksibel dan organis, spacing yang lumayan matang seperti yang saya sebutkan tadi, dengan color theme netral dan lembut, dan tipografi yang humanistik dan mudah dibaca, serta imaginary, maksudnya secara image yaitu visual, bentuk visualnya yaitu high resistant, edge to edge tanpa ornamentasi yang berlebihan. Baik, lanjut. Untuk fitur-fiturnya sendiri kita punya infinite scroll yang mulus, pin dan board system untuk menyimpan dan mengatur inspirasi, smart recommendations berbasis minat, dan ada quick action seperti save, share, download, dan hide. Dan yang terakhir ada search dengan filter visual. Sudah itu kita memiliki interaction principles, yaitu terdiri dari zero friction, aksi cepat, minim langkah, predictable, navigasi yang stabil dan mudah ditebak, immersive, konten menjadi pusat UI, menjadi bayangan lembut di belakangnya, lightweight, animasi halus, dan seperti yang saya sebutkan tadi. Lanjut, kita punya deliveries, yaitu kita memiliki user flow utama, yaitu secara garis besarnya ya, home, pin, save, dan board. Save untuk menyimpan gambar, namun bisa juga dengan biasanya mengunduh juga bisa. Wireframe, hi-fi, dan mobile dan web, dan memiliki UI kit seperti warna, ikonografi, tombol, dan spacing rulers. Dan serta dia memiliki prototype interaktif. Baik, lanjut. Nah, lanjut kita menuju moonboard-nya, yaitu apa itu Pinterest sendiri? Yaitu Pinterest memiliki antarmuka yang halus, tenang, dengan menggunakan tema gelap. Tema juga bisa menyesuaikan dengan pengguna, maupun kalau dia mau terang-terang, gelap-gelap. Serta dia membuat beberapa image-nya ini memiliki dia bentuknya kotak, walaupun bentuknya kotak, dia memiliki ujung yang tidak terlalu runcing, sehingga membuat pengguna itu nyaman untuk melihatnya ya. Dan untuk kotak-kotaknya, untuk shape-nya seperti yang saya sebutkan tadi, menggunakan bentuk persegi dengan tepi yang melengkung sehingga terlihat seperti menciptakan tampilan ramah bagi mata dan pengguna itu sendiri. Untuk typeface-nya menggunakan jenis huruf yang diberikan
Jenis huruf yang diberikan memiliki kesan modern, simple, dan estetik seperti yang bisa dilihat pada contoh gambar di atas ya. Baik, kita lanjut. Eee, Seperti yang kita lihat di sini, untuk target user-nya target audiensnya yaitu biasanya wanita milenial yang berusia mulai dari 15 tahun sampai 40 tahun. Aplikasi ini didesain ramah pengguna dengan menambahkan animasi yang menarik dan desain yang ramah, sehingga dapat membuat pengguna lebih nyaman dan menjangkau lebih banyak audiens. Lanjut, Brandville. Ada 2 platform yang disediakan dalam aplikasi ini. Satu satu dapat diakses menggunakan web dengan cara login akun Google, dan satu lagi menggunakan ponsel, yaitu ada app-nya gitu. Jadi dia bisa login menggunakan akun Google, balik yang tadi, kalau nggak verifikasi email. Baiklah, lanjut. Untuk adjektif kata-katanya yaitu visual, creative, inspiring, minimal, artistic, dreamy, organized, clean, soft edge, creative, modern, explorable, personalized. Baik. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya ada behavioral design. Pertama, golden ratio. Pinterest ini tidak secara langsung memiliki golden ratio, namun susunan gridnya terasa lebih proporsional dan seimbang seperti gambar di samping yang telah ada contohnya. Kedua, aesthetic usability. Tampilannya atau visual card terlihat lebih clean dan rapih. User otomatis merasa Pinterest mudah digunakan, walaupun sebenarnya ada banyak fungsi di baliknya. Kesan estetik membuat persepsi bahwa platform mudah digunakan. Ketiga, psychological of color atau shape. Background putih memberikan fokus penuh pada gambar. Warna merah pada logo dan tombol save seperti gambar di samping, seperti gambar pojok kanan, menarik perhatian tanpa terasa agresif. Bentuk tombol yang membulat atau rounded membuat kesan friendly dan approachable. Keempat, chameleon effect. Konten di homepage menyesuaikan kebiasaan user atau pengguna itu sendiri berdasarkan pencarian terakhir dan boards. Feeds akan terasa personal, jadi pengguna atau user ini menjadi lebih betah sehingga engagement meningkat. Lanjut. Kelima ada cognitive load. Pinterest berhasil menjaga beban kognitif tetap rendah, mulai dari navigasi yang simpel, lebih banyak visual dibandingkan teks, serta pilihan utama dibuat lebih sedikit sehingga pengguna tidak overwhelmed. Keenam adalah chunking. Pinterest mengelompokkan konten dalam bentuk cards dan board. Dengan cara ini, pengguna lebih mudah memproses informasi, tidak kewalahan, dan merasa browsing lebih ringan dan terarah. Terakhir ada Hicks Law, pilihan yang banyak bisa memperlambat keputusan. Namun, Pinterest ini membuat jumlah pilihan utama menjadi lebih sedikit, seperti saat membuka homepage, tinggal scroll, cari, atau buka board. Ini membuat pengguna cepat menentukan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zafira. Silakan. Yang kedelapan yaitu ada task search law, di mana algoritma rekomendasi Pinterest mengelola semua penemuan konten yang pengguna lihat. Pengguna hanya melihat grid yang simpel, dan sistem akan memproses data perilaku serta preferensi pengguna. Next. Yang kesembilan yaitu ada Jacob's Law, desain grid dan scroll ke bawah atau vertikal mengikuti pola platform seperti sosial media lain. Beberapa tombol seperti like, comment, dan save juga menyerupai platform sosial media pada umumnya. Yang ke-10 yaitu ada Gestalt Principles. Pinterest membuat tampilan teratur dan mudah dipindai. Pikiran pengguna secara otomatis mengelompokkan gambar yang serupa dan berdekatan sehingga konten terasa lebih menyambung dan mudah untuk dipahami, dilihat, maupun dinikmati. Dan yang ke-11 yaitu ada Visual Hierarchy. Elemen diurutkan sesuai dengan prioritasnya. Gambar di layar yang dipilih oleh pengguna menjadi yang paling dominan, lalu tombol save lebih mencolok dengan warnanya yang merah, tombol like dan komen yang tidak terlalu menonjol, serta judul teks yang lebih kecil. Yang ke-12 yaitu ada Fits Law, seluruh pin bisa diklik, tombol save dan menu navigasi di bawah seukuran jari dan dalam jangkauan jempol sehingga lebih mudah untuk diklik. Next. Yang ke-13 yaitu ada Font Restore Effect. Pin promosi atau iklan biasanya diberi label atau ukuran berbeda seperti contoh di samping agar lebih menonjol dibandingkan dengan konten biasanya. Dan yang terakhir yaitu ada Scanning Pattern.
Pinterest menggunakan vertical scanning pattern pada layout. Mata pengguna akan menelusuri gambar dari atas ke bawah per kolom. Dengan ini, penelusuran konten menjadi lebih cepat dan sesuai dengan tujuan platform sebagai sumber inspirasi bagi para pengguna. Selanjutnya, berikut adalah example from the case study. Pertama, dalam aplikasi Pinterest atau web Pinterest, penggunaan bahasa yang ringkas, warna putih kemerahan yang lembut, bentuk rounded, serta tipografi sederhana menciptakan kesan bersih yang sesuai dengan brand eksploratif dan kreatif. Kedua, hierarki terasa jelas dari ukuran gambar yang dominan dan teks yang minimal, menjaga fokus pada konten visual. Ketiga, tombol-tombolnya sederhana dan mudah dikenali, namun sebagian bisa dianggap kurang menonjol karena minim kontras. Terakhir, desain Pinterest membantu pengguna memahami cara kerja sistem tanpa perlu panduan. Infinite scroll membuat pengguna otomatis melanjutkan eksplorasi, seperti gambar di samping ini. Lanjut. UI UX market trends. Pertama ada AI-driven personalization. Pinterest memakai algoritma untuk menampilkan konten yang sesuai minat pengguna, jadi feeds terasa lebih personal. Kedua ada neophorism dan glass morphemes. Tidak digunakan karena Pinterest memiliki gaya flat yang lebih bersih dan clean, membuat fokus tetap ke gambar atau visual. Ketiga adalah voice UI dan conversational design. Belum banyak diterapkan di Pinterest ini, namun Pinterest Lens menjadi bentuk interaksi visual conversation. Lalu ada dark mode dan adaptive UI. Pinterest mendukung dark mode atau light mode untuk kenyamanan pengguna dan menyesuaikan tampilan. Lalu ada simplicity dan minimalis. UI Pinterest sangat minimalis dengan warna netral seperti merah dan putih dan layout rapi, sehingga pengguna bisa fokus pada konten atau visual yang ada di boards. Lalu terakhir ada micro interaction dan animation. Animasi ringan saat hover atau save pin memberikan respon cepat yang membuat interaksi terasa lebih smooth. Lanjut. Berikut adalah pembagian tugas atau task allocation dari para anggota. Lanjut. Oke, sekian terima kasih atas presentasi proyek pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan ke proyek kedua, yaitu event sendiri. Sekian. Oke, baik, kita akan melanjutkan untuk proyek 2-nya, untuk yaitu tentang UX Design Element. Next, silakan. Sebelumnya, mari kita perkenalkan untuk gestar persona kita, yaitu Annabelle. Boleh dilanjut aja. Perkenalkan, namaku Annabelle. Saya merupakan seorang mahasiswi dari jurusan Sarjana Desain Produk di Universitas Prasetya Mulia. Sejak kecil, saya memiliki ketertarikan yang kuat terhadap dunia desain. Semoga perkenalan singkat saya dapat membawa inspirasi bagi kalian semua. Boleh next lagi. Oke, mari kita mulai dari biodata terlebih dahulu. Namanya Annabelle, yaitu usianya 18 tahun. Dia saat ini kuliah di Universitas Prasetya Mulia mengambil jurusan desain produk. Adapun 3 poin-poin penting yang dicantumkan di sini, yaitu adalah dia adalah seorang inovator, dia adalah seorang pelajar yang giat, dan dia adalah seorang desainer. Biografinya, dia adalah seorang mahasiswi yang aktif di Universitas Prasetya Mulia. Cita-cita dia yaitu memiliki perusahaan yang bergerak di bidang desain pada usia 30 tahun. Uang sakunya 10 juta per bulan. Adapun peserta quote-nya yaitu whatever you are, be a good one. Untuk design creation-nya dia memiliki 5 dari 5. Communication skill-nya agak sedikit lebih rendah yaitu 4 dari 5 dan creativity-nya 5 dari 5. Motivasi dia yaitu untuk menciptakan desain yang berpengaruh, memecahkan masalah sosial. Kedua, karyanya mendapat pengakuan internasional. Untuk personality-nya yaitu introvert dan confident. Namun dia memiliki frustasi yaitu kesulitan untuk mencari desain yang bagus dan relevan dengan tren saat ini.
Namun dia memiliki sebuah favorite brand yaitu Pinterest. Boleh langsung next saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user story-nya Annabelle ini. Yang pertama yaitu trend. Sebagai mahasiswi desain, ia ingin memperoleh informasi tren desain mingguan yang terbaru, sehingga ia tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari tren. Kedua, verifikasi. Sebagai mahasiswi desain, ia ingin memiliki feedback dari profesional terkait desainnya, sehingga ia dapat memberikan hasil desain yang diakui internasional. Ketiga, dampak. Sebagai desainer visioner, ia ingin melihat kategori desain yang berfokus pada penyelesaian masalah global, sehingga ia dapat menemukan inspirasi dan memberikan kontribusi sesuai dengan visinya. Lanjut aja. Boleh lanjut? Oke. Yang keempat, riset. Sebagai seorang desainer, ia ingin dapat memfilter dan menyimpan referensi desain berdasarkan kriteria spesifik, sehingga ia dapat membangun mood board yang sangat terfokus untuk desainnya selanjutnya. Yang kelima, kolaborasi. Sebagai desainer yang ingin mendapat pengakuan internasional, ia ingin dapat dengan mudah berkolaborasi dengan berbagai desainer di berbagai negara, sehingga dia dapat menciptakan portofolio global yang akan menarik perhatian dunia. Yang keenam, portofolio yang terakhir. Sebagai mahasiswi introvert, ia ingin memiliki template portofolio online yang menekankan cerita di balik desain dan dampak sosialnya, sehingga dia dapat mempresentasikan dirinya tanpa harus banyak berbicara di hadapan klien. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang user flow saat pertama kali login Pinterest. Yaitu start, buka web Pinterest, sudah punya akun. Jika belum, maka akan diarahkan untuk mendaftar akun. Jika sudah, maka tinggal login akunnya, bisa menggunakan email ataupun password, ataupun juga bisa menggunakan Google. Setelah mereka berhasil masuk, ada fitur-fitur yang apa saja yang ingin diakses selanjutnya. Berikut ada 4 fitur yang dapat diakses yang relevan dengan si Annabelle ini. Yaitu pertama, buat pin. Masukkan file, masukkan judul dan deskripsi file, isi kolom yang diperlu, terbitkan, selesai. Kedua, kalau mencari gambar yang sedang tren, klik fitur cari, search for ideas, pilih salah satu gambar yang muncul, lalu muncul beberapa opsi. Ada 2, yaitu klik download image, lalu gambar tersimpan di galeri, selesai. Atau klik save to board. Kalau sudah ada boardnya, maka tinggal pilih board yang diinginkan, selesai. Jika belum, maka klik create board, masukkan nama untuk board, lalu buat board, selesai. Fitur yang ketiga yaitu melihat daftar gambar yang disimpan. Klik tombol papan Anda, klik pin, selesai. Dan fitur yang keempat adalah chat dengan teman. Klik fitur chat, pilih kontak untuk kirimkan pesan, lalu selesai. Jadi demikian untuk presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Van, boleh matiin recordnya, Van?